Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok satu yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Di sini ada Muhammad Sultan Sendiri dan Muhammad Fatan, Muhammad Ali Fakhrizia, Muhammad Sani Ramadan, Muhammad Abdullah dan Rifki Firmansyah. Pertama ada identitas. Kerajaan Samudra Pasai adalah salah satu kerajaan maritim Islam yang berdiri di pesisir utara Pulau Sumatera. Kerajaan ini sering disebut kerajaan Islam pertama di sangat perdagangan dan pengembangan budaya Melayu. Identitas umum kerajaan Samudra Pasai. Sistem kesultanan dipimpin Goras Aceh Utara, daerah sekitar Seu Maule, agama resmi Islam, bahasa utama Melayu, Arab dan aksara Jawi. Sumber ekonomi dan selada kain dan rempah. Mata uang dirham Pasai atau emas dan perak. Samudra Pasai berkembang menjadi pusat dagang internasional 13 hingga 16 Masehi. Oke. Selanjutnya peta lokasi kerajaan Samudra Pasai akan dibacakan oleh Muhammad Fatan. Muhammad Fatan, dipersilakan waktu dan tempat. Oke. Di sini saya akan menjelaskan peta lokasi kerajaan Samudra Pasai. Peta lokasi kerajaan Samudra Pasai menunjukkan letaknya di pesisir utara Sumatera, tepatnya di dekat kota Lok Siumawe, Provinsi Aceh, Indonesia. Lokasi ini sangat strategis karena berada di jalur perdagangan Selat Malaka, serta diapit oleh Sungai Pasai dan Sungai Pousangan. Terletak di pantai utara Aceh, pada muara Sungai Pasangan atau Pasai. Pada muara sungai itu terletak dua kota, yaitu Samudra atau agak jauh dari laut, dan Pasai atau kota pesisir. Kedua kota yang masyarakatnya sudah masuk Islam tersebut disatukan oleh Marasilu dan Merasilu yang masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Mekah. Merasilu kemudian dinobatkan menjadi sultan atau raja dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh. Terima kasih Mas Fatan. Yang ketiga ada sejarah Pasai yang akan dibuka sampai Sandi. Sandi waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Karena Sandi tidak ada respon, kita akan serahkan kepada Rifki Firmansyah. Dipersilakan waktu dan tempat. Tadi nggak kedengaran tadi suara patannya putus-putus. Di sini saya akan membacakan sejarah Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berdiri sekitar tahun 1267 Masehi di Aceh Utara dan menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara. Didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh, kerajaan ini berkembang lewat perdagangan internasional, terutama lada. Pasai mencapai kejayaan pada masa Sultan Malik Al-Zahir, namun melemah karena serangan Majapahit, konflik internal, dan persaingan dengan Malaka. Pada 1521 Masehi, Portugis menaklukkan Pasai dan wilayahnya kemudian dikuasai Kesultanan Aceh Darussalam. Ya, baik. Terima kasih Mas Rifki. Dan raja-raja kebijakannya akan dibacakan oleh Abdullah. Abdullah, dipersilakan waktu. Baik, raja-raja dan kebijakannya. 1. Sultan Malik Al-Saleh 1297 sampai 1326. Raja pertama Samudra Pasai. Kebijakan: 1. Mendirikan kerajaan Islam pertama di Nusantara.
2. Memperkuat dakwah Islam lewat ulama dari Arab, Persia, Gujarat. 3. Mengembangkan pelabuhan perdagangan internasional, membuat Pasai ramai dikunjungi pedagang. 4. Mencetak mata uang dinar emas Pasai, sehingga ekonomi maju pesat. Lanjut, Nahwi. Ya. Sultan Malik Al-Zahir 1326 1050. Putra Malik As-Saleh. Kebijakan memperkuat hubungan diplomatik dengan Tiongkok, dicatat dalam kronik Cina. 2. Menjaga keamanan perdagangan Selat Malaka agar pedagang. 3. Memperluas dakwah ke Aceh sekitarnya. 3. Ahmad I. Tidak terlalu banyak catatan sejarah tertulis, tetapi diketahui pemerintah Malik Al-Zahir. Kebijakan 1. Menata administrasi pemerintahan untuk mengatur daerah kekuasaan Pasai. 2. Mengembangkan sektor perdagangan rempah, terutama lada. Oke, baik, terima kasih Nasrullah. Dan akan dilanjutkan oleh Muhammad Sandi. Muhammad Sandi, dipersilakan waktu dan tempat. Raja-raja dan kebijakan. 4. Sultan Zainal Abidin. Kebijakannya 1. Memperkuat pertahanan dan ancaman kerajaan tetangga. 2. Mengatur tata niaga luar negeri, termasuk hubungan dagang dengan Arab. 5. Sultan Malik Al-Zahir kedua dan ketiga, memerintah di abad ke-14 sampai 15. Kebijakannya 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan Islam, memanggil ulama dan ahli fikih. 2. Memajukan kegiatan perdagangan internasional hingga Pasai menjadi pusat ekonomi terbesar. 6. Sultan Nahrasia 1406 sampai 1428. Satu-satunya memerintah Samudra Pasai. Kebijakannya memajukan pendidikan Islam dan membangun banyak sarana keagamaan. 2. Menjaga kestabilan ekonomi, terutama perdagangan emas dan lada. 3. Memperbaiki hubungan dagang dengan Arab, India, dan Tiongkok. 4. Pemerintahan dicatat sebagai masa kejayaan Samudra Pasai. 7. Sultan Zainal Abidin. Kebijakannya 1. Membangun persekutuan politik untuk menghadapi serangan kerajaan Majapahit. 2. Menjaga kedaulatan wilayah Pasai sebelum akhirnya dilemahkan oleh berbagai serangan dari luar. Oke, terima kasih. Dan peninggalannya akan dibacakan oleh Muhammad Ali. Muhammad Ali, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, saya akan membacakan. Aduh, sebentar. Ini ya belum muncul, sebentar. Peninggalan 1. Nisan Sultan Malik Al-Saleh merupakan makam pendiri Samudra Pasai. Sultan Malik Al-Saleh wafat 1297. Nisannya dari batu marmer Gujarat, India, menunjukkan adanya hubungan perdagangan internasional. 2. Nisan Sultana Nahrasia 1406. Nisan megah yang dibuat dari batu granit Cina, memiliki ukiran kaligrafi Arab yang sangat indah dan menunjukkan kuatnya pengaruh Islam. 3. Mata uang dirham Pasai. Samudra Pasai dikenal sebagai kerajaan pertama di Nusantara yang mencetak koin emas dinar dan perak dirham. Pada koin tertulis nama sultan dan kalimat Islam seperti Al-Sultan Al-Adil. 4. Kompleks makam Raja-Raja Pasai. Letaknya di Gedung Aceh Utara, termasuk makam Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, Zainal Abidin, Ratu Nurillah, dan lainnya. 5.
Catatan Marco Polo dan Ibnu Battuta. Marco Polo 1292 mencatat Pasai sebagai pusat Islam di Asia Tenggara. Ibnu Battuta 1345-1346 menulis bahwa Pasai adalah kerajaan Islam kuat dengan ulama yang dihormati. 6. Pelabuhan lama Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional India, Arab, Cina. Meski bentuk fisiknya banyak hilang, kawasan pelabuhan ini merupakan salah satu situs sejarah penting. 7. Artefak kaligrafi dan relief Islam. Fragmen batu ukir, mihrab dan komponen masjid tua yang ditemukan di sekitar wilayah Pasai. Baik, itu saja dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.